Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dijawab salam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lah ya. Iya, Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi ada nanti ucapan salam yang tak boleh dijawab. Dan kalau dijawab kita akan takut. Iya. Mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, itu tidak wajib dijawab orang itu. Kalau dijawab orang itu yang sudah berpulang, kita akan takut. Yang pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa inna ila rabbihim turja'un. Qala habibuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i wa sayabatalihumullahu bi thalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Rawa FM yang berbahagia dimanapun kita semua berada, walau bagaimanapun keadaan kita, baik suka ataupun duka, dalam sendiri ataupun ramai-ramai, baik di lautan ataupun di daratan, baik di kota ataupun di tengah hutan, pertama sekali kita puja dan kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita bersolawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kepada kita semuanya, yang memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yatim yang bisa merubah wajah dunia dari alam kegelapan yang tiada mengenal hidayah menuju alam yang dipenuhi dengan sinar iman dan sinar Islam, yang membawa manusia dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah, yang membawa manusia dari kemusyrikan menuju keimanan. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya tidak terbalas, yang tidak pernah tergambar oleh kita, tak jasa-jasanya tak terbalas oleh kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya nanti kita harapkan di hari saat itu tidak ada berguna lagi harta benda kita, kedudukan, pangkat dan jabatan kita. Yang berguna di saat itu adalah ya'ti biqalbin salim, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang damai dan sejahtera. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meniru akhlaknya dalam kehidupan ini, dan juga berusaha sekuat tenaga perilaku beliaulah yang kita praktekkan dalam individu dan masyarakat kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, Bapak Faisal yang kali ini sedang melaksanakan rihlah ataupun wisata dari Asia sampai Eropa. Insya Allah nanti akan sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah segala perjalanannya dan segala urusannya, dan juga kepada keluarga yang ada di Jakarta, di Situ Gintung. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada adik-adik
mahasiswa dan penyiar. Mudah-mudahan diberikan Allah berupa kesehatan dan keberkahan umur. Dan tak juga kalah pentingnya yang menyampaikan juga mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan MOU ataupun silaturahmi antara Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dengan radio utama kebanggaan Kota Padang Sidimpuan, persaudaraan ini semakin erat, semakin solid, dan satu bukti di hari kiamat nanti bahwa antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kabunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, yang menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Mbak penyiar, kenapa dikatakan antara Kementerian Agama dengan studio Raw FM ini sedang membangun komunikasi? Karena dari sini ada kemajuan teknologi sehingga pesan-pesan Kementerian Agama tersampaikan ke khalayak ramah ataupun masyarakat luas. Dari Kementerian Agama ada ustadznya, dari sini alat komunikasinya. Itulah yang dikatakan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Pendengar FM yang berbahagia, yang kita hormati juga para tuan-tuan guru kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan, juga di Kabupaten Tapanuli Selatan, seluruhnya yang menjangkau siaran radio Adi Utama 105 Raw FM ini. Yang kita hormati juga para guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, ikhwan dan akhwat kita semuanya, dimanapun semua berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara Allah dari segala mara dan bahaya dan juga segala fitnah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan tadi dalam satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita waspadai, karena di masa sekarang ataupun akhir zaman ini ada satu pesan ataupun beberapa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan ke ruang dengar kita. Apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang suatu masa, satu waktu nanti, ala ummati, terhadap umatku, yafirruna minal ulama, mereka jauh daripada orang-orang berilmu ataupun para ulama. Yafirruna minal fuqaha, mereka menjauh ataupun jauh sekali daripada orang-orang yang ahli fikih. Disebabkan ini karena jauh daripada ulama dan orang-orang yang ahli di bidang agama. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasayabatilihimullahu bisalasi baliatin, Allah akan menimpakan kepada mereka 3 bala. Ini juga adalah merupakan salah satu fitnah di akhir zaman. Bila kita lihat masa sekarang seperti yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauh di sana di kota Makkah, di kota Madinah Al-Munawwarah, tak 1400 tahun silam telah dikatakan Rasulullah bahwa di akhir zaman orang-orang akan menjauh daripada ulama. Kita lihat masa sekarang ini, mungkin diri kita juga jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang paham di bidang agama. Sibuk kita mengejar sini, sibuk kita mengejar situ, sibuk kita mencari pendidikan yang tinggi yang sifatnya hanyalah sementara saja, sehingga kita jauh daripada ulama. Tidak mau belajar agama, kursus di sini, kursus di situ, mempelajari bahasa sini dan mempelajari bahasa situ, sehingga dengan kesibukan kita mencari tentang ilmu dunia, lupa kita terhadap ilmu agama. Dan ini sangat kita khawatirkan, dan ini akan memberikan efek negatif nanti dalam akhir ataupun penghujung usia kita. Makanya Al-Fakir mengajak kita bersama di kota kita, kota tercinta, Kota Padang Sidimpuan ini. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada ulama-ulama kita. Selagi mereka masih Allah berikan kesehatan dan umur yang berkah dan juga panjang, datangi ulama, sambungkan silaturahmi, belajar ilmu daripada ulama-ulama kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan, karena ulama itu
Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama kita itu, mereka itulah pewaris para nabi. Kita lihat sekarang sibuk kita belajar ini, belajar ilmu, lupa bimbingan agama kita. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, semakin jauh kita daripada ulama, semakin jauh dari ahli-ahli yang paham di bidang agama. Tanpa kita belajar daripada ulama, tanpa belajar kita daripada orang-orang yang ahli di bidang fikih, kita makin jauh dari mereka. Allah akan timpakan kepada kita ada 3 yang akan menimpa bisalasi baliatin ulaha. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jika jauh daripada ulama, menjauh daripada orang-orang yang ahli di bidang agama, kalau jauh kita, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan hilangkan, Allah akan jauhkan keberkahan daripada setiap usaha kita. Ini yang pertama. Sepertinya kita semua, memang kita semua, di setiap urusan dan pekerjaan kita dan juga perbuatan kita, kita ingin selalu pekerjaan kita tersebut diberkahi. Bagaimana mungkin usaha kita akan diberkahi bila kita menjauh daripada ulama kita? Pengertian ulama ini adalah orang yang ahli, yang paham tentang ilmu agama. Ini ulama, paham dia beragama ini. Dengan dekat kepada ulama, diterangkan para ulama-ulama kita itu, kita paham bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana belajar ilmu yang baik, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Yang mengajarkan kita itu adalah ulama kita. Yang mengajarkan itu adalah guru-guru agama kita, baik di kampus kita, di sekolah sanawiyah, di SMP, di SD. Jadi yang pertama adalah kita kembali dekati ulama kita. Selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih sehat, datang ulama, ambil ilmu dari mereka. Dan bahkan salah satu ciri-ciri hari kiamat nanti, Allah tidak akan mencabut ilmu dari dunia ini, tapi Allah akan mencabut para ulama-ulama kita. Bila para ulama kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapa lagi kita mengadukan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Kepada siapakah kita lagi mencari solusi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita? Makanya pesan Al-Fakir yang pertama kepada kita semuanya, kita ambil, kita belajar kepada ulama kita yang ada di Kota Padang Sidempuan ini. Pendengar Rawa FM yang berbahagia, kemudian akibat daripada jauh daripada ulama dan ahli fikih di bidang agama ini, apa yang akan timpakan? Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang suka berbuat zalim. Mudah-mudahan kota kita yang tercinta ini, pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga sayang kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidempuan ini. Kemudian yang ketiga, akibat daripada jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang ahli di bidang agama, yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar, mereka wafat dan mati dari dunia ini tanpa iman. Karena ulama kita itulah yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Dulu kita ketika masih kecil diajar di kampung kita mengaji, belajar mengaji, membaca Iqra. Hakikatnya mereka itu adalah guru kita di dunia dan di akhirat kita. Kalau kita hanya paham saja tentang ilmu umum, umpamanya kita menjadi pakar dalam bidang ahli matematika, ilmu matematika yang kita pelajari ini hanyalah sebatas di dunia ini saja. Pandai kita di bidang hukum, di bidang ekonomi, itu hanya sampai di akhir hidup kita saja. Tapi kalau ilmu agama ini, inilah yang akan menentukan akhir hidup kita. Ilmu itulah yang akan kita bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa beramal, dengan amal kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal juga akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Pendengar Rawa FM yang berbahagia, kita jangan menjauh dari ulama kita dimanapun mereka berada,
datang, mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka itu adalah penerang dalam kegelapan hati insan manusia. Mereka itu adalah nur, cahaya yang akan menerangi gelapnya hati, gundahnya hati, gelisahnya sanubari. Ulama itulah penerang dalam kehidupan kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian kenapa topik ini diangkatnya waspadai tentang tipu daya akhir zaman ini ataupun fitnah di akhir zaman ini? Karena kita lihat sekarang di akhir zaman ini banyak orang yang semakin jauh dari pangkuan ataupun daripada ajaran agama kita, agama Islam yang sempurna ini. Agama Islam ini adalah agama yang universal, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya tentang ibadah, tapi di agama Islam ini diterangkan juga bagaimana kita dimotivasi untuk belajar ilmu, baik itu yang bersifat ilmu dunia ataupun yang bersifat ilmu akhirat. Salah satu firman Allah di dalam Al-Quran sebagai penggugah kepada kita agar kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ayat yang pertama diturunkan Allah ketika Rasulullah SAW dahulu di Gua Hira. Ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra wa rabbukal iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa artinya dengan ayat yang disampaikan Jibril kepada Nabi Iqra? Baca, artinya jadilah orang yang berpendidikan, jadilah orang yang jenius, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang belajar. Pendengar Raw FM yang berbahagia, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, jauh daripada ulama menyebabkan keluar meninggal dari dunia tanpa iman. Padahal perkara iman inilah perkara yang paling serius dalam kehidupan kita. Sampai-sampai di hari Jumat, bila seorang khatib tidak menyampaikan wasiat tentang agar menjaga keimanan dan keislaman, khutbah itu akan tidak sampai. Apa artinya? Pentingnya lah ilmu, pentingnya lah iman dalam kehidupan kita ini. Silahkan kita menjadi orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang handal dalam segala ilmu kehidupan kita, silahkan, tapi jangan tinggalkan ulama. Otak kita boleh Jerman, tapi akidah kita tetap Mekah. Apa artinya? Silahkan kita cari kehidupan di dunia ini, belajar ini, belajar bahasa ini, belajar bahasa itu, memahami teknologi seperti ini, seperti itu. Tapi itu semuanya hanyalah sampai di dunia. Ingat, hati kita tetap Mekah. Artinya kemajuan teknologi itu jangan sampai menyebabkan kendurnya keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, oleh karenanya itulah Al-Fakir menyampaikan kepada kita semuanya, jangan tertipu kita kehidupan yang sebentar saja ini. Di dunia ini kita hanya sebentar, padahal orang-orang seusia kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah masih menghidupkan sampai saat ini kita ini? Padahal orang-orang yang seusia, yang sebaya, yang seumuran dengan kita sudah ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar WFM yang berbahagia, inilah yang bisa disampaikan Al-Fakir pada tahap yang pertama ini. Ya, terima kasih. Marwadan. Terima kasih. Pendengar FM yang berbahagia, kenapa disampaikan agar kita topik ini, agar kita selalu waspada, karena akhir zaman ini merosot keimanan dan keislaman, kecintaan orang sudah semakin jauh daripada agama ini. Orang mengejar kehidupan dunia padahal sudah di dunia. Kita masih sibuk-sibuk mencari kehidupan, kesenangan dunia, padahal kita sudah di dunia ini. Belajar pun kita tujuannya bukanlah untuk dunia kita, tapi itulah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Pendengar FM yang berbahagia, di akhir zaman ini juga banyak kita lihat yang sudah semakin jauh. Tanda-tanda akhir zaman ini
Salah satunya juga ada ilmu agama diangkat. Sekarang kita lihat ilmu agama banyak diangkat, berbondong-bondong belajar ini, berbondong-bondong jauh daripada agama kita ini. Ada yang rusak? Pikir ada. Zaman sekarang semakin jauh dari agama kita, agama Islam. Jauh dari agama Islam. Kalau tidak pandai mengaji sekarang orang sudah tidak malu. Iya betul Ustaz. Nggak apa-apa katanya, nggak pandai pun mengaji, nggak apa-apa katanya. Kalau zaman seperti saya dulu, kalau nggak pandai mengaji itu malu, bahkan tidak bisa masuk ke sekolah. Kalau zaman sekarang kita lihat, ditanya berapa jumlah nabi yang diutus Allah, dia tidak tahu. Ada lagi yang salah bilang, ada katanya malaikat nabi itu namanya Nabi Jibril. Itulah sekarang, masa sekarang sudah jauh dari pelajaran agama. Semestinya sebagai seorang muslim ataupun muslimah, itu yang pertama kita ketahui akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ajaran Rasulullah dahulu, ketika seorang anak lahir, dilahirkan ibunya, kan ayahnya diajankan ayahnya itu. Betul, Apa artinya itu? Bahwa pentingnya lah ilmu agama ini dalam kehidupan ini. Itu tujuannya itu. Diajankan ayah kita dahulu agar kita keimanan itu tetap terjaga. Bagaimana keimanan itu terjaga? Tentu harus belajar agama. Betul. Ini yang pertama. Makanya disampaikan tadi, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Silahkan kita menimba ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat Mekah, ingat akidah bahwa semua yang diberikan Allah itu berupa titipan untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kaya, kita harus dituntut kaya raya. Dengan kaya raya kita bisa berbagi, bukan untuk diri sendiri. Seperti ini kan datang saya ke sini, tak ada apa-apa yang diminta dari sini, hanya menyampaikan saya sini. Apa artinya? Inilah nanti yang menjadi umur kedua kepada saya. Menurut seorang profesor dari UIN, Abang Handa Profesor Dr. Ibrahim Siregar, saya bilang karena saya dekat dengan beliau. Di postingannya saya lihat umur manusia itu dikatakan ulama ada dua. Yang pertama umur hakiki. Umur hakiki itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya umur kita 50 tahun sampai umur itu 50 tahun kita sudah tidak ada di dunia, itulah umur hakiki. Umur kita yang hakiki hanya sebatas itu. Tapi ada umur yang tidak pernah habis-habis. Apa itu umur yang tidak pernah habis? Itu adalah umur mazazi, umur yang kita tinggalkan dunia ini, kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, menoreh sejarah-sejarah yang baik. Itulah umur kedua. Seperti ulama kita yang dahulu, seperti umur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hanya sebatas 54 tahun. Tapi ada umur kedua Imam Syafi'i rahimahullah, dia meninggalkan karya-karya, tulisan-tulisan indah, ilmu-ilmu agama seperti kitab-kitab fikih. Itulah umur keduanya, membuat karya, dengan karya itu banyak orang mendapatkan hidayah. Itulah umur kedua yang takkan pernah hilang dan terhapus. Pendengar Raw FM yang berbahagia, diangkatnya ilmu agama dari dunia ini, kita lihat sekarang ilmu agama sudah mulai diangkat jauh. Minat orang juga beragama sudah jauh. Bukan hanya para remaja, para pemuda dan pemudi, orang-orang tuanya juga sudah banyak. Kalau kita presentasikan, kita lihat di salah satu sensus, banyak juga di tempat-tempat kita orang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang taat, sementara bacaan Al-Quran juga tidak pandai kita untuk membacanya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian tanda-tanda kiamat nanti yang akhir zaman ini juga dibilang di sini bahwa maraknya perzinahan dan khamar. Kita lihat sekarang banyaknya perzinahan, lokalisasi tempat-tempat
yang tidak bagus. Semestinya itu tidak terjadi di tempat kita, tidak terjadi. Bila hal ini terjadi, maka keberkahan di tempat kita, di negeri kita ini akan hilang nantinya. Semakin banyak tempat-tempat lokalisasi di suatu daerah tersebut, keberkahan di daerah tersebut akan hilang. Kita lihat sekarang contohnya di kota Padang Sidimpuan. Kalau kita lihat ya, banyak buah yang tidak berbuah sekarang ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang demikian. Jangan ada di tempat kita tempat lokalisasi. Bila ada, mudah-mudahan itu segera tidak ada lagi. Banyaknya sekarang orang-orang yang minum khamar, ini ciri-ciri daripada akhir zaman. Menemukan sekarang minuman khamar, ada juga pil sekarang, mengalem, yang lain sebagainya. Dilihat kenapa sempoyongan, rupanya sudah dihirup nyelem. Jangan seperti itu. Itu adalah ciri-ciri daripada akhir kiamat nanti, tanda-tanda akhir zaman ini. Bila kita sebagai seorang yang muslim, tinggalkanlah hal-hal seperti ini, tinggalkan, jauh usah dipakai. Bila kita ingin sehat, bagusnya kita konsumsi yang halal dan thayyiban, seperti contohnya adalah madu ataupun air lebah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian tipu daya di akhir zaman ini, kita lihat sekarang banyaknya fitnah, merajalela fitnah. Ada kabar hoax, kalau kata orang kampung hoax katanya. Banyaknya berita-berita palsu. Ini juga adalah fitnah akhir zaman. Kita lihat akibat daripada kemajuan teknologi ini. Tapi kita gunakanlah kemajuan teknologi ini kepada hal-hal yang baik. Salah satunya live seperti di studio ini. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku durhaka. Itu juga fitnah di akhir zaman. Banyak orang yang semakin durhaka. Kita lihat sekarang di dunia pendidikan, banyak orang tua murid ataupun ayah daripada murid yang mengadukan guru-gurunya di sekolah. Jadi kita lihat di berita-berita yang viral itu, durhaka. Sebenarnya guru kita itu adalah guru kita yang mendidik kita, yang membentengi kita, yang mengajarkan kepada kita. Guru kita itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, "Man istakhaffa ustazahu ibtalahullahu bisalasi baliyatin." Siapa orang yang durhaka, yang menganggap remeh terhadap guru-gurunya, kepada pembimbing-pembimbingnya, ibtalahullahu bisalasi baliyatin, Allah akan berikan kepadanya 3 bala. Yang pertama adalah dhaqa rizquhu, sempit rezekinya, wa la yantafi wa ilmunya tidak akan bermanfaat, wa mata bi ghairi man, dan meninggal nanti tanpa ilmu. Makanya kepada kita, bila kita posisi kita masih sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, mari bersama-sama hormat kita kepada guru kita. Keberkahan ilmu itu bukan daripada IP kita, bukan daripada kejeniusan kita. Keberkahan ilmu itu kita dapatkan bila guru kita, bila dosen kita suka sama kita, ridho kepada kita. Itulah yang mendatangkan ilmu itu berubah menjadi suatu keberkahan kepada kita. Hormat kita kepada guru kita. Bila kita tersalah kepada ayah dan ibu kita di rumah, dimaafkan orang itu, sudah selesai urusan kita. Tapi bila kita berbuat salah kepada guru kita, kepada dosen-dosen kita, mereka maafkan kesalahan kita, tapi kita ingat, bila ilmu yang mereka ajarkan kepada kita tidak ridho mereka terhadap ilmu yang diajarkannya kepada kita, itulah yang akan mendapatkan, itulah yang akan menyebabkan kehidupan kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada guru-guru kita, hormatlah kita kepada guru kita itu. Tidak ada guru di dunia ini yang mengajarkan agar anak-anak itu menjadi susah, tapi justru sebaliknya, guru kita itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengarungi masa depan yang lebih baik dan yang lebih cerah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, fitnah akhir zaman yang berikutnya adalah banyaknya perilaku durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang juga banyak yang durhaka kepada ayah dan ibunya.
Dia lebih suka panggilan telepon daripada panggilan orang tuanya. Bila handphonenya berdering, dia lari cepat sekali untuk mengambil teleponnya, untuk mengangkat telepon yang datang. Tapi ibunya, ayahnya menyinggunginya berkali-kali. Itu dihiraukannya. Makanya kepada kita semuanya, bila orang tua kita masih ada, bila orang tua kita masih ada, bila orang tua kita, ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, cepat-cepatlah kita berbakti kepadanya. Doakan kesehatan terhadap kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, fitnah akhir zaman. Kita lihat orang sekarang banyak berlomba-lomba membangun gedung, berlomba-lomba. Fisiknya sekarang yang bagus-bagus, kita lihat fisiknya bagus, tapi tidak mendatangkan keberkahan. Berlomba-lomba membangun ini, membangun itu, gedung ini, gedung itu, tapi tidak disertai dengan iman, tidak disertai dengan Islam. Banyak kita lihat rumah besar, tapi tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kita lihat, bukan salah, tapi sangat bagus. Kita lihat sekarang banyak masjid, kita lihat, tapi penghuninya hanya sedikit. Bila di waktu subuh kita lihat umpamanya paling beberapa orang yang memakmurkan masjid tersebut. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, agar kita waspada terhadap kehidupan akhir zaman ini. Tanda yang berikutnya, waktu bergulir begitu cepat. Itu tanda akhir zaman. Kalau kita lihat sekarang udah setahun, baru rasanya sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan, padahal sudah setahun. Dulu masih ingat kita awal Januari tahun 2026 ini, sebentar lagi, setengah tahun lagi, tinggal sebentar lagi, kira 6 bulan lagi lah kita katakan sudah masuk tahun 2027. Dulu masih anak-anak, kalau seperti saya, sekarang sudah punya anak. Itu artinya apa? Umur, itu artinya adalah bahwa waktu itu berlalu begitu cepat terasa. Ini tanda akhir zaman. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda akhir zaman agar kita selalu waspada tentang akhir zaman ini adalah penghijauan di negeri Tandus ataupun negeri Arab. Ini orang-orang yang sudah sampai di sana sudah banyak, mereka lihat penghijauan di negeri Arab. Tanah Arab berubah menjadi padang rumput. Ini yang paling tahu orang-orang yang pernah ke sana lah ini ya. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari inilah yang bisa disampaikan kepada kita bersama. Ya, agar terpilih jangan agar pergaulan kita baik, terhindar daripada perbuatan fitnah akhir zaman. Yang pertama inilah seperti yang disampaikan tadi, mewaspadainya. Yang pertama adalah dibekali diri dengan ilmu agama. Ini yang pertama, bekali diri dengan ilmu agama. Bagaimana membekali diri kita dengan ilmu agama? Salah satunya adalah belajar Al-Quran dulu. Pertama belajar Al-Quran. Salah satunya saat sekarang adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab, bagi seorang wanita muslimah yudunina min jalabibihinna ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudunina min jalabibihinna. Itu daripada Al-Quran. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istri-istrimu, wanisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang Islam, yudunina min jalabibihinna, adalah menutup aurat, berjilbab. Ini dalam Al-Quran. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena kita lihat, kita tidak tahu membedakan seorang muslim ataupun yang bukan sekarang. Yang membedakan itu adalah itu. Kita pelajari ilmu agama, itu membentengi diri kita. Sudah kita pelajari Al-Quran, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pelajari ini dengan baik, ini cara yang pertama agar kita terlepas ataupun terhindar daripada pergaulan, katakanlah sekarang pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, ada satu ungkapan di sini untuk memotivasi kepada kaum muslimah. Apa dikatakan ulama kita dahulu? Berkawan dengan pandai besi,
meskipun kita tidak kena apinya, tapi akan kena asapnya. Tahu kan? Berkawan dengan pandai besi, meskipun kita tidak kena apinya, tapi kena asapnya. Kemudian yang kedua, berkawan dengan penjual minyak wangi, meskipun kita tidak dapatkan minyaknya, tapi kita akan dapatkan harumnya. Apa artinya seperti ini disampaikan? Pandai-pandai kita lah memilih pergaulan itu. Bila itu mendatangkan keimanan kepada kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pergaulan tersebut. Tapi sekarang kita lihat pergaulan itu sekarang lawan jenis pun bergaul sekarang. Betul, kita lihat pergaulan bebas sekarang. Berkawan dengan pandai besi, meskipun tidak kena apinya, tapi kena asapnya. Apa artinya? Dampak negatif akan tertimpa kepada kita. Ipardongan norak mupar narkoba, isi benendonan, dongan isi par narkoba itu kan. Betul sekali, Ustaz. Berkawan dengan penjual minyak wangi, meskipun kita tidak dapat minyaknya, tapi kita dapatkan harumnya. Apa artinya? Bergaul kepada orang baik. Isi benendonan, mahasiswa UIN, dongan ni hafizah Al-Quran di kampus ini. Masya Allah. Bangga kita kepadanya. Makanya hati-hatilah kita dalam memilih pergaulan ataupun dalam bergaul dalam kehidupan kita, baik di kampus kita. Hati-hati, tak usah terlalu sering berinteraksi dengan pemda dan pemudi. Tak usah terlalu banyak, kecuali dalam keadaan terpaksa umpamanya, dalam hal-hal diskusi umpamanya, nggak apa-apa. Tapi jaga batasan, ada koridor-koridornya yang harus kita jaga. Kemudian terakhir pesan Al-Fakir kepada kita, mari kita saling mendoakan. Mari kita bersama-sama belajar agama ini dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bukannya sekedar untuk kita baca, tapi untuk kita pahami. Karena ilmu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja yang baik ada di dalam Al-Quran. Seperti pembuatan lampu pijar, tapi tidak dikatakan di sana lampu pijar. Yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nur, az-zuzazatu fizzuzajah, lampu penerang yang ada di dalam, yang terbuat daripada kaca. Semua di dalam Al-Quran sudah diterangkan. Orang yang ahli di bidang ilmu matematika sudah diterangkan agar kita belajar ilmu matematika. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami mendapatkan setengah, kata setengah ini kita pelajari di ilmu matematika. Apa artinya? Di Al-Quran juga dianjurkan, disuruh kita untuk belajar yang ahli di bidang ilmu matematika. Dalam Al-Quran juga ataupun dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kanan. Apa artinya? Di saat kita makan dengan tangan kanan, kita cuci, kita basuh tangan kita, dan kita pergunakan menyiapkan nasi ke mulut kita. Apa artinya? Bahwa di dalam tangan kita ini ada satu enzim yang cepat proses pembusukan dalam perut kita. Bila kita makan pakai tangan kita, itu lebih mudah untuk BAB dibanding kita makan dengan pakai sendok. Apa artinya? Enzim itu di mana dipelajari? Di ilmu kedokteran. Makanya kepada kita Al-Quran itu adalah, di samping dia kitab suci kepada kita, pedoman hidup kepada kita, Al-Quran itu juga adalah sumber daripada ilmu, kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa disampaikan kepada ruang dengar kita semuanya. Bila ada penyampaian salah, mohon dimaafkan. Mari kita saling bersinergi antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Mudah-mudahan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dan Raw FM ini semakin solid dalam bersaudara di dunia, dan bersama-sama nanti masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruna wallahu rabbuna raufur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.